Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Muhammad Jufri Marzuki, guru PAI di SMK Al-Faqih Sumbernya Plongkwe Pamekasan, sekaligus mahasiswa PPG PAI Batch 3 di LPTK YIN Madura Pamekasan, akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka memenuhi tugas uji kinerja, yang mana pembelajaran ini akan saya laksanakan hari ini, Kamis tanggal 12 Januari 2022, dan akan mengangkat tema bab 3 tentang pentingnya mempertahankan kejujuran sebagai cermin kepribadian. Berikut videonya, selamat mengikuti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dipersilakan duduk anak-anak. Baik, sebelum pembelajaran ini dimulai, maka ada baiknya kita mengawalinya dengan doa bersama, dengan harapan semoga berjalan dengan lancar tanpa hambatan dan pembelajaran kita mampu mencapai tujuan. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak, alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi dalam rangka melanjutkan pembelajaran PAI. Namun sebelumnya Bapak ingin memastikan kehadiran para peserta didik. Kira-kira berapa persen yang hadir? Ketua kelas, saya ingin menanyakan, ada berapa orang yang tidak masuk hari ini? Ada 2 orang siswa yang hari ini tidak hadir. Atas nama Risa Umami, keterangannya sakit, dan Alfiatus Soleha, keterangannya sakit juga, Pak. Baik, kita doakan yang masih sakit semoga cepat sembuh dan bisa mengikuti pembelajaran kembali, dan kita yang sehat moga-moga oleh Allah tetap dijaga kesehatannya. Amin, amin ya rabbal alamin. Pagi hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Namun saya ingin menanyakan dulu, sebagai bagian integral dari pembelajaran ini, sebagai persepsi, pembelajaran kemarin kita sudah membahas tentang apa? Berbusana muslim dan muslimah merupakan cermin kepribadian dan keindahan diri. Baik anak-anakku sekalian, untuk selanjutnya kita akan memulai bab 3 seperti yang sudah terpampang di slide. Silakan perhatikan di papan. Hari ini kita akan memulai bab 3 tentang mempertahankan kejujuran sebagai cermin dari kepribadian. Anak-anakku sekalian, jujur itu hebat, dan jujur ini diajarkan pada kesempatan pagi hari ini khusus untuk kelas 1 dan semester ganjil. Jujur itu adalah bagian dari ajaran Islam, dan jujur itu banyak diteladani oleh Gusti Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Dalam pembelajaran kali ini saya ingin memulainya dengan tujuan pembelajaran agar kita bisa fokus dan terkonsep bahwa kita akan sukses melakukan pembelajaran ini kalau kita yang pertama adalah dapat melaksanakan kejujuran, berpegang teguh pada ajaran agama berupa ajaran kejujuran, dapat membuktikan manfaat kejujuran, dapat menyimpulkan manfaat kejujuran, mampu menelaah manfaat kejujuran. Siswa diharapkan mampu menunjukkan perilaku jujur, dan yang terakhir, siswa harus bisa menerapkan perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari di rumah. Anak-anakku sekalian, Bapak akan memulai bab kejujuran ini dengan sebuah kisah pada saat hidup Nabi Muhammad SAW. Pada waktu itu ada seorang sahabat Nabi bernama Iksa.
Iksa ini melihat sebuah transaksi di sebuah pasar, adalah jual beli binatang ternak bernama unta. Wasilah bin Iksa, nama lengkapnya, sedang berada di pasar ternak dan tak sengaja melihat dua orang tengah tawar menawar unta. Kalian bisa melihatnya langsung di buku pelajaran bab 3, kisah lengkapnya. Bapak cuma menyimpulkan, Bapak cuma menyingkat saja dan mengambil poin-poin penting dari kisah ini, bahwa ternyata unta yang dijual itu adalah unta yang cacat karena berlubang di kakinya. Padahal setelah ditanyakan oleh Iksa, oleh Wasilah bin Iksa ini, unta ini mau dipakai untuk tunggangan atau kendaraan. Langsung saja, atas nama kejujuran, Wasilah bin Iksa mengatakan, untamu itu tidak akan bisa berjalan kokoh karena di kakinya kamu bisa melihat sendiri ada lubang di sana. Sontak si pembeli langsung bergegas menemui si penjual dan membatalkan pembelian serta menggugatnya. Melihat kenyataan ini, si penjual merasa jengkel kepada Wasilah bin Iksa dengan mengatakan, semoga Allah Subhanahu wa taala mengasihimu, jual beliku telah engkau rusak. Dan apa kata Iksa? Beliau menjawab, saya harus melakukannya karena saya sudah berbaiat kepada Nabi Muhammad sebagaimana Rasulullah pernah bersabda. Bisa diperhatikan di slide. Tidak halal bagi siapapun yang menjual barangnya kecuali dengan menjelaskan cacatnya, dan tiada halal bagi yang mengetahui itu kecuali menjelaskannya. Dan Wasilah tidak mau mengambil resiko pekerjaan haram, maka dia membatalkannya dengan cara mengatakan yang sebenarnya. Anak-anakku sekalian, dalam konteks kejujuran, kejujuran itu memiliki banyak makna. Jujur itu berasal dari kata bahasa Arab yang artinya adalah benar atau nyata. Berasal dari kata as-sidqu. Sedangkan as-sidqu sendiri adalah lawan dari kata al-kadzibu atau bohong. Secara istilah, jujur itu adalah kesesuaian antara ucapan dan perbuatan. Kesesuaian ini mengakibatkan 3 hal. Yang pertama, kesesuaian antara informasi dan kenyataan, ketegasan atau kemantapan hati, dan sesuatu yang baik dan tidak dicampuri dengan kedustaan apapun. Anak-anakku sekalian, Imam Al-Ghazali membagi sifat jujur itu ke dalam 3 bagian. Bagian pertama adalah jujur dalam kehendak. Adalah motivasi bagi setiap gerak dan langkah seseorang dalam rangka mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala dan ingin mencapai ridhonya atau ikhlas. Sedangkan yang kedua adalah jujur dalam ucapan. Adalah memberitakan sesuatu sesuai dengan realita yang terjadi atau fakta. Kecuali dalam masalah-masalah tertentu yang tujuannya demi kemaslahatan, umpamanya dalam kondisi perang atau mendamaikan 2 orang yang sedang bersengketa. Sedangkan yang ketiga menurut Al-Ghazali adalah jujur dalam perbuatan, adalah keseimbangan batiniah dan lahiriah terkait dengan amal perbuatan kita sehari-hari. Anak-anakku sekalian, itulah pembagian sifat jujur menurut Imam Al-Ghazali. Kaitannya dengan jujur dalam hati, Nabi pernah bersabda, innamal a'malu binniyat wa inna likulli imri'in ma nawa, bahwa segala perbuatan itu adalah tergantung pada niatnya dan segala perkara adalah tergantung dengan apa yang dia niatkan dalam hati. Kejujuran dalam ucapan kita adalah meniscayakan kita untuk menjaga lidah kita agar tidak berkata bohong. Sedangkan kejujuran dalam perbuatan mengharuskan kita untuk melakukan sesuatu yang tidak berseberangan dengan aturan agama atau kemungkaran. Anak-anakku sekalian, jujur adalah sifat mulia karena sifat ini adalah sifat utama
yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Sehingga beliau mendapatkan gelar sebagai Al-Amin. Kejujuran adalah perintah agama. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 8, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Silakan kalian bisa menyimak sendiri artinya. Selanjutnya dalam surah At-Taubah ayat 119 Allah juga berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Dalam surah Al-Anfal Allah juga berfirman ayat 58. Bismillahirrahmanirrahim. Wa imma takhafanna min قوم خيانة فامل إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين. Demikian pula dalam surah An-Nahl, Bismillahirrahmanirrahim. Innama yaqtaril kalimal ladzina la yu'minuna biayatillah wa ulaika humul kadzibun. Silakan kalian simak sendiri artinya, ada di slide dan ada di buku kalian. Anak-anakku sekalian, perlu Bapak sampaikan materi selanjutnya adalah kandungan Al-Quran surah Al-Maidah ayat 8. Kandungan Al-Quran surah Al-Maidah ayat 8 bisa kalian telaah sendiri di slide. Intinya adalah ayat ini merupakan perintah bagi orang yang beriman untuk menegakkan kebenaran. Yang kedua, ayat ini mengajarkan kita untuk berbuat adil dan dengan menolak kebenaran yang disampaikan orang lain itu tidak boleh karena ada dasar kebencian dan perbedaan umpamanya. Kemudian dalam ayat ini Allah mengajarkan kita dan memerintahkan kita untuk berbuat adil. Dan selanjutnya Al-Maidah ini adalah perintah bagi orang beriman untuk berbuat adil terhadap siapa saja dan tidak menolak kebenaran dari mereka atas dasar unsur pribadi. Anak-anakku sekalian, selanjutnya kandungan surah-surah yang Bapak baca masih kita bisa telaah di sini. Tentang surah At-Taubah ayat 119 silahkan ditelaah, dan selanjutnya kita bisa menelaah di sini tentang kandungan surah Al-Anfal ayat 58. Bisa kalian baca di buku dan di slide sudah Bapak tampilkan. Dan selanjutnya masih tentang kejujuran adalah kandungan surah An-Nahl ayat 105. Di situ ada 4. Silakan kalian telaah dan kalian baca. Anak-anakku sekalian, pada kesempatan pagi hari ini saya ingin mengajak kalian untuk menyimak video tentang kejujuran. Silakan perhatikan dengan fokus, amati dengan seksama. Ada nilai-nilai baik, ada nilai-nilai mulia yang akan dapat kita petik setelah menonton video ini. Anak-anakku sekalian, pagi hari ini Bapak akan menampilkan sebuah video tentang kejujuran. Silahkan kalian simak dengan seksama. Ada banyak hikmah, keteladanan, dan nilai-nilai yang bisa kita petik apabila kita mampu mengamalkan kejujuran. Dalam video itu dijelaskan atau diceritakan tentang seorang anak yang hidup dalam keluarga sengsara. Dia yatim, tidak punya ayah, hanya memiliki seorang ibu. Suatu ketika dia ada di depan sebuah kafe dan melihat dompet yang jatuh. Dia mengambilnya
ingin sekali dia memberikan kepada pemiliknya, tetapi terlanjur pemiliknya sudah pergi dan meninggalkan anak tersebut. Anak tersebut mampir di sebuah toko sepatu, ingin sekali untuk memilikinya. Silakan disimak. Bahkan temannya memanas-manasi agar dibelikan sepatu saja uang itu. Tetapi anak itu mengingat apa yang disampaikan ibunya. Nak, kamu harus menjadi orang jujur, karena jujur itu mulia, dan jujur itu akan memberimu banyak pahala serta kemuliaan hidup di dunia dan akhirat. Anak itu terus mengingat tentang nasihat ibunya. Tetapi sebelum dia tidur, dia masih ingat saja tentang apa yang dikatakan temannya. Pakai uang itu untuk membeli apa yang kamu mau. Paginya dia mampir di sebuah toko dan mengambil sebuah snack. Ini berapa, Bang? 3.000. Dia mengambil uang yang didapat dari dompet itu. Kamu janji sama ibu. Hampir saja dia membelinya. Maaf. Tetapi Nggak jadi, Bang. dia bilang, nggak jadi, Bang. Godaan terus datang untuk mempertahankan kejujurannya. Tetapi dia tetap teguh dan tangguh mempertahankannya. Silakan dilihat di video tayangan selanjutnya. Masih disimpan aja Bu duitnya. Kalau nggak mau, ya buat aku aja lah sini. Enggak, Udah, buat aku aja lah sini ah. Jangan. Udah buat aku aja sini ah. Enggak. Ya elah. Nah, itu tuh orang itu. Misi. Om. Ini dompetnya, Om. Namamu siapa? Mungkin Makasih ya Budi ya. siswa sekalian merasa heran kenapa imbalan itu tidak diberikan. Tetapi itulah cara Bapak itu untuk mengajarkan tentang arti sebuah kejujuran. Harus ikhlas tanpa pamrih. 10 tahun kemudian Bapak itu bertemu dengan anak ini dalam keadaan sedang melaksanakan wisuda. Dan dia merasa bangga. Buah kejujuran memang kesempurnaan. Mungkin Bapak itu secara sembunyi-sembunyi telah membiayai anak itu sebagai imbalan atas kejujurannya. Itulah anak-anak sekalian video kita. Baik, untuk selanjutnya Bapak akan mengajak kalian untuk bermain tentang pohon kejujuran. Namun sebelum itu kita lakukan, Bapak ingin memberikan kesempatan kepada para peserta didik sekalian untuk menanyakan apa yang tidak dimengerti dari apa yang Bapak paparkan sejak dari tadi. Silakan saya beri kesempatan untuk menanyakan hal yang tidak dimengerti untuk dibantu mencari jawabannya kepada peserta didik yang lain. Silakan, mungkin ada yang mau bertanya? Saya Pak, Silakan. mengapa lafaz yajrimannakum dibaca guna? Baik, itu pertanyaan pertama. Mungkin ada pertanyaan yang kedua, saya persilahkan. Iya Pak. Silakan Rofiki. Mengapa kejujuran itu sangat mulia? Pertanyaan bagus dari teman kita Rofiki. Untuk selanjutnya saya persilakan satu lagi, pertanyaan ketiga. Saya Pak, mengapa kejujuran disandingkan dengan ketakwaan? Pertanyaan yang bagus sekali dari teman kita Eva. Maka untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut yang sudah berjumlah 3, kami persilakan kepada seluruh peserta didik untuk membentuk kelompok dan menjawab pertanyaan dari teman-temannya. Saya bagi, pertama kelompok 1 deretan sebelah kiri, kelompok 2 ada di deretan sebelah depan, dan kelompok ketiga ada di deretan sebelah kanan. Dipersilakan membentuk kelompok. Saya tunggu selama 5 menit.
Alhamdulillah 5 menit sudah kita lalui dan para peserta didik semuanya sudah melaksanakan kerja kelompok menjawab soal. Saya persilahkan kepada kelompok sebelah kiri untuk menjawab pertanyaan dari saudara Rofiki. Silakan, Bella. Saya akan menjawab pertanyaan dari Rafiki. Karena kejujuran itu sifat Nabi yang pertama kali ditampilkan oleh Nabi, sehingga mendapat gelar Al-Amin. Ya, baik, itu jawaban dari saudari Bella. Dan untuk selanjutnya, saya beri kesempatan kepada kelompok deretan depan untuk menjawab pertanyaan dari kelompok sebelah kanan. Silakan ketua kelompoknya, Rofiki, menjawabnya. Saya jawab dari pertanyaan Eva. Karena Allah berfirman bahwa itu menjadi takwa kita harus jujur. Sebagaimana firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shodiqin. Ya, terima kasih sekali saudara Rofiki sudah menjawab pertanyaan temannya. Dan untuk selanjutnya saya beri kesempatan untuk menjawab pertanyaan dari grup atau kelompok deretan depan kepada deretan sebelah kanan. Dipersilakan ketua kelompoknya untuk menjawab. Karena pada lafaz yajrimannakum terdapat tanda gunnah berupa nun yang bertasydid. Baik, para siswa sekalian, untuk selanjutnya kita akan bermain dengan media pohon kejujuran. Caranya adalah kalian cukup menentukan buah yang kalian sukai dan melihat apa yang tertulis di sana, kemudian dipersilakan untuk menjabarkannya terkait tugas, kewajiban, atau apapun yang seharusnya dilakukan terkait dengan kejujuran, seperti profesi pekerjaan yang telah tertera dalam buah tersebut. Silahkan yang berkenan untuk bermain, mengajukan tangan. Saya, Pak. Silakan. Saya pilih yang warna oranye. Saya pilih yang ini, Pak, sebagai pengantar paket delivery online. Silakan. Sebagai pengantar paket delivery online, kita seharusnya harus mengantarkan paket tersebut kepada alamat yang sudah tertera dan sesuai, dan tidak boleh meminta uang tambahan kecuali harga barang tersebut. Ya, itu pernyataan yang bagus sekali dari saudari Bella. Dan untuk selanjutnya kami persilakan kepada peserta didik yang lain untuk tampil ke depan memainkan pohon kejujuran. Dipersilakan. Saya mau bermain, Pak. Silakan saudara Rofiki, dipersilakan untuk maju ke depan memilih buah yang diinginkan dan memberi pernyataan terhadap perintah atau tulisan yang ada di buah. Oke, silakan. Saya mau yang ini, Pak. Menemukan dompet di swalayan. Saya tidak akan mengambilnya dan akan saya memberikan pada satpam agar dicari orangnya dan dikasih pada orangnya. Oke, sebuah pernyataan yang sangat mencerminkan kejujuran dari saudara Rofiki. Untuk selanjutnya kami persilakan yang berkenan untuk bermain di sesi yang ketiga. Saya, Pak. Silakan. Yang ini, Pak. Silakan. Saya akan menimbang barang tanpa mengurangi dan menambah timbangan barang tersebut. Bagus sekali, sebuah pernyataan sikap yang sangat mencerminkan pribadi kejujuran. Baik anak-anak, kita sudah melaksanakan permainan. Untuk selanjutnya ada tugas LKPD kepada kalian yang harus dikerjakan hari ini juga dengan menjawab beberapa pertanyaan. Mohon kepada siswa agar cermat membaca soalnya. Saya bagikan satu persatu dan dikerjakan sampai selesai. Dan tugas ini harus selesai hari ini juga sebelum pembelajaran kita usai dan berakhir. Kalian dipersilakan menjawab sesuai pengetahuan kalian yang selama ini sudah didapat melalui pembelajaran yang sudah kita lalui. Anak-anakku sekalian, selamat bekerja, semangat, pantang menyerah,
Dan dipersilakan kalian bisa menggunakan buku mata pelajaran yang sudah ada di tangan kalian. Silakan, selamat bekerja. Baik anak-anak, sepertinya sudah selesai semuanya mengerjakan LKPD. Tiba saatnya untuk pengumpulan tugas-tugas. Silakan. Anak-anakku sekalian, alhamdulillah pembelajaran kita hampir usai. Sebelum mengakhiri, Bapak ingin merumuskan kesimpulan. Tetapi saya ingin mengetahui bagaimana kesimpulan kalian tentang kejujuran ini. Setidaknya kalian bisa memberikan poin-poin penting apa yang bisa dibuat untuk menjadi sumbangan kesimpulan kita pada kesempatan hari ini. Silakan, Saudari Bella. Kejujuran identik dengan kebenaran. Ya, baik, bagus sekali Bella. Untuk selanjutnya, mungkin Saudara Rofiki bisa menyumbangkan poin penting tentang kesimpulan kita. Ya Pak. Orang jujur disebut Al-Amin. Baik anak-anakku sekalian, itulah kesimpulan kita tentang pembelajaran kejujuran hari ini. Dan sebelum Bapak undur diri, akan Bapak sampaikan materi yang akan kita lalui pada pertemuan yang akan datang. Jangan lupa belajar di rumah tentang bab 4, yaitu Al-Quran dan Hadis sebagai pedoman hidupku. Baik, siswa-siswi sekalian yang saya banggakan, sebagai penutup, marilah kita tutup pembelajaran hari ini dengan pembacaan doa bersama. Dengan harapan, semoga ilmu yang kita dapatkan menjadi ilmu yang bermanfaat, barokah, dan sebagai bekal untuk menjalani kehidupan baik di dunia maupun di akhirat. Baik, kita berdoa yang khusyuk sebagai akhir dari pembelajaran ini. Marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi faqina warhamna wa rabbati lana fidinina. Terima kasih, semoga doa kita diijabah oleh Allah. Selanjutnya Bapak akan mengakhiri dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.